Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok warahmatullahi. 9 hari ini akan berdiskusi tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri, Rizal Bagus Nugroho. Dan selanjutnya, silahkan perkenalan teman-teman. Saya Bayu Prasetyo Hadi, NIM 180. Selanjutnya ada teman saya. Dan saya Ego Dwi Saputra, NIM 190. Ini kita akan membahas soal yang kemarin, yang dari pembahasan kemarin dikasih 5 soal. Ada yang ingin menjawab nomor 1, silakan. Mungkin Mas Bayu bisa berpendapat. Ya, pertanyaannya apa kaitan OJK dengan BI? Menurut pendapat saya, menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Misalnya, dalam hal kewajiban pemerintah, modal minimum bank atau kebijakan penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Itu menurut pendapat saya. Apabila ada tambahan. Mungkin menurut pendapat saya, koordinasi Bank Indonesia dengan OJK dijalankan dalam kerangka forum koordinasi makro prudensial sampai dengan mikro prudensial atau disingkat FKMM. Koordinasi ini dipayungi oleh suatu keputusan bersama atau nota kesepahaman antar lembaga serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan. Selanjutnya, untuk menjembatani kegiatan kerjasama dan koordinasi termasuk pertukaran data bilateral maupun trilateral antara BI dengan OJK dibentuklah focal point. Menurut saya itu pengaruh Bank Indonesia dengan OJK. Baik, terima Mungkin kasih. Mas Iko Mas Eko ada apa pendapat lain atau nambahin apa? Kalau tidak ada, lanjut aja nomor 2 dengan pertanyaan apa itu OJK? Ada yang berpendapat? Dipersilahkan. Ya, saya jawab aja. OJK adalah lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Itu kalau menurut saya. Kalau ada tambahan lain dari teman-teman. menurut saya OJK adalah sebuah lembaga negara yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi secara terintegrasi aktivitas yang berhubungan dengan sektor jasa keuangan di Indonesia. Sektor jasa keuangan yang berada di bawah wewenang OJK menyangkut beberapa yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan berbagai jenis lembaga keuangan lainnya. Itu menurut saya pengertian dari OJK. Apakah ada yang menambahkan lagi pengertian tentang OJK? Sudah cukup itu menurut saya. Lanjut nomor 3 kalau begitu. Ketiga, itu apa Ya, sejarah latar belakang OJK? Ada yang bisa berpendapat mungkin? saya Mungkin saya menjawab lagi. oh ya. Yaitu, silakan Mas Bayu duluan aja. Oh baik, OJK menurut saya adalah lembaga
yang sudah berdiri sejak 16 Juli 2012 lalu. Sejarah berdirinya OJK adalah berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Begitu menurut pendapat saya. Gimana, ada tambahan? Kalau yang ingin saya sampaikan kurang lebihnya sama sih Mas. Mungkin tidak menambahkan lagi kalau saya. Mungkin Mas Rizal menambahkan, ya apa-apa. Mas Rizal, dipersilakan. Sudah cukup Mas Bayu dan Mas Eko. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang keempat. Itu misi dan tujuan OJK. Mungkin Mas Eko dan Mas Bayu bisa memberikan pendapatnya. Mas Eko, apakah ingin menjawab? Sudah cukup sih dari saya. Bisa lanjut langsung nomor 4 aja. Ya, misi OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Itu jawaban nomor 4 menurut saya. Mungkin saya sedikit menambahkan tentang tujuan OJK, yaitu tujuannya OJK adalah untuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mungkin itu tentang misi dan tujuan OJK. Mungkin tidak dilanjut dengan pertanyaan yang terakhir. Apa tugas dan wewenang OJK? Mungkin teman-teman bisa berpendapat. Mas Ego, apakah ingin berpendapat? Tentang tugas dan utama wewenang OJK. OJK. Gimana Mas Ego? Apa ingin berpendapat? Mungkin saya akan menjawab, yaitu tugas utama OJK, yaitu melakukan pengawasan pada sektor terkait. Lembaga ini mengawasi semua kegiatan di sektor keuangan. Adapun pengawasannya meliputi kegiatan yang terdapat pada sektor pasar modal, industri keuangan, non-bankan, dan sektor perbankan. Itu kalau menurut saya dari tugasnya wewenang OJK. Kalau ada tambahan lain silakan. Saya sedikit menambahkan tentang tugas dan wewenang OJK. Itu yang pertama, tugas OJK yaitu sebagai lembaga independen yang bertugas menyusun sistem pengawasan seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. OJK juga wajib menegakkan hukum dalam sektor bank, dan wewenang OJK menurut saya yaitu OJK ada kegiatan usaha bank seperti sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa, serta pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi likuiditas, rentabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Itu pendapat saya tentang tugas dan wewenang OJK. Mungkin Mas Bayu mempunyai pendapat lain. Ya, menurut saya atau bisa disimpulkan tugas wewenang OJK yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan usaha bank di Indonesia, juga mengatur lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank, dan mengawasi jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Menurut saya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, pertanyaannya sudah terjawab semua ya teman-teman. Apakah ada yang ditambahkan lagi atau mungkin cukup diskusi kita kali ini? Saya kira sudah cukup karena sudah terjawab semua pertanyaannya. Baik, kalau gitu mungkin Zoom ini bisa diakhiri dan kita bertemu perkuliahan besok
siang pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain. Belum bisa diakhiri, Mas Bayu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.